Expert creator tuh content creator yang expert. Yang ngajarin forex, ngajarin parenting, ngajarin cooking, ngajarin apapun itu. Itu namanya expert creator. Makanya kalau kita lihat YouTube sekarang muncul YouTube membership. Setelah married, Denny tetap menjual itu kan suplemen-suplemennya kan tetap suplemen. Sama memberikan edukasi diundang tentang speaking digital. Di mana-mana. Iya. Ya. Nah, betul. Berarti waktu bisnis itu tadi nggak bisa diterusin apa pukulan yang berat? Di 2018 kan itu, 2017. Oh ya, of course lah. Yang sebelumnya penghasilannya segede itu gitu. Karena mendadak langsung nggak ada. Langsung nggak ada gitu. Cuman waktu itu kan saya ada training company. 2015 itu ada training company. Jadi ngajar bener-bener bikin kelas. Nah itu kejadiannya cukup menarik. 2015 bulan Februari saya diundang temen ngisi speaking di Surabaya. Kemudian datang paling pagi, tapi dimunculin paling malam. Kemudian pulang cuma dibayar 2 juta. Saya pikir waduh bensinnya, habis itu tolnya, habis itu drivernya, belum saya makan, pulang paling lama cuma dapat 2 juta ya kayaknya. Mesti bikin sendiri. Saya bilang Valen gitu. Bikin kelas sendiri. Waktu itu nggak pernah bikin kelas tuh kayak ya diundang kan memang kerjanya bukan speaker kan ya, memang diundang aja gitu. Terus akhirnya bikin kelas itu juga mikir harga berapa ya bikin kelas gitu ya. Kok kayaknya kalau 4 juta bukan happy price saya ya. Pakai happy price tuh kayak gitu. Akhirnya ada orang tuh nanya, "Dan lu nggak bikin kelas?" Jadi yang nanya itu sebenarnya udah banyak, tapi kali itu ada yang nanya DM saya di Facebook. "Dan lu nggak bikin kelas?" "Oh ini mau bikin." "Harga berapa?" dia nanya. Kan saya belum punya apa-apa nih. Tembak aja langsung 10 juta. Saya gituin. Oh kalau 10 juta sih masih sanggup saya sih. Wah boleh deh kalau gitu 10 juta. Jadi kelas pertama bikin tahun 10 juta. 2015. Bikin 10 juta. Nah itu berapa peserta pertama? 43. Lumayan loh. Bagus 43. ya. 400 juta. Jadi bikin 2 hari 400 juta. Ya itu. Jadi akhirnya rutin itu setiap tahun. Akhirnya setiap 3 bulan sekali bikin. 3 bulan sekali bikin. Dan terus meningkat. 40, 50, 40, 50, 40, 50 sekitar segitu. Dan pindah-pindah kota terus ya? Waktu itu sempat pindah-pindah kota. Tapi di 2016, nah itu saya main yang namanya international dropshipping. Itu lagi happening banget. Jadi bikin toko online, barangnya ngambil di AliExpress, tapi dijualnya di worldwide. Di worldwide kayak gitu. Nah itu saya sempat gede banget di situ. Sekian miliar, gede banget in a month. Bahkan saya pernah jualan BH, kan tinggal ambil di AliExpress dijual begitu, itu sempat omset hampir lebih dari 4 miliar mungkin seminggu. Jadi lumayan, ngiklan di Facebook itu udah kayak. Tapi brandnya brand mereka ya? Iya. Jadi kayak maklar doang sebenarnya. Tapi nggak berlanjut ya, nggak bisa terus bulung seperti salju itu kan nggak bisa. Nah itu, jadi habis itu saya ketemu mentor saya di 2017. Dia bilang gini, "Dan bener sih cash flow-mu gede sih di situ kan bisa income-nya miliaran gitu. Cuman kamu nggak building aset." Iya. Gitu. Kamu nggak building company, nggak bikin bisnis, nggak bikin company. Sementara saya invest kayak gini, yang saya invest semua totalnya udah 1 T. Dia bilang gitu. Ini wake up call. Wah, bener juga ya. Kalau saya cuma jualan cari duit begini, 1 T itu kayaknya 100 tahun baru nyampe itu. Ya akhirnya saya memutuskan udah deh berhenti aja deh. Karena problem juga dengan international dropshipping. Begitu kemarin tuh sempat kena hit ketika Natal, Christmas. Christmas semuanya pada order. Orang yang beli misalkan let's say tanggal 1 Desember beli buat anaknya atau cucunya Christmas tanggal 25, barang nyampe Februari. Waduh. Refund semua kan orang kayak begitu kan. Marah. Nah itu kan buat kita udah beli, refund duitnya mana? Nggak dibalikin dong sama China kan. Ya udah gitu. Jadi kena hit kayak begitu. Wah kok repot ya kayak gini. Dan riset produk terus-terusan. Padahal kalau misalkan kita bangun bisnis, riset produk sekali harusnya ini long term nih. Nah ini kan riset produk sekali sebulan mati. Jadi sebulan dapat sih sekian miliar gitu, tapi mati abis itu. Riset lagi, jadi nggak long term. Jadi secara bisnis nggak bagus. Kayak trading doang kan, kayak hit and run gitu. 2018 akhirnya stop. Tapi waktu 2018 stop itu Denny sudah punya bisnis di dunia digital. Training ada, sama Bonels. Ya. Bonels itu dibuat karena itu. Iya. Akhirnya bikin Bonels. Itu sih. Berarti you ada bisnis yang lain yang you terusin kan ya? Ada. Di 2017 karena ikutan international dropshipping tadi, saya ikutan banyak mastermind di luar negeri. Jadi saya belajar ke Jerman, ke mana-mana gitu. Tentang apa itu? Digital marketing. Jadi diperdalam lagi. Lebih diperdalam lagi gimana orang nge-scale.
Karena orang ngiklan boleh ngiklan, tapi nge-skill itu urusan yang berbeda. Itu belajar di tahun berapa itu? 2017. 2017 tuh. Kemana itu? Ke Jerman? Wah, macam-macam tuh. Ada yang dari Amerika datang ke Bali, saya ikutan. Terus habis itu ada yang ke Jerman. Ke Jerman tuh gila. Yang ngundang saya itu jualan kaos doang. $3 juta dalam waktu 2 bulan. 1 gambar doang. Oh, kok bisa tinggi gitu? Pas banget. Dia gambarnya tuh lucu tuh. Gambar anjing lagi pipis. Kayak anjing lagi pipis gitu. Kemudian di luar ada tulisannya you. Artinya apa? Anjing itu kalau pipis, itu circle gua nih. Berarti kamu sebenarnya di luar circleku gitu. Dijual orang ke yang suka anjing. Itu langsung booming, meledak banget. Gitu. Gila ya, padahal cuma gambar aja itu gitu ya. doang, tapi orang kan ngerti kan, yang ngerti anjing kan ngerti banget. Oh, itu gua banget nih. Lu di luar circle gua gitu ceritanya. So, dia ngundang, saya datang. Yang diundang jadi kayak bintang tamunya itu iklan Facebook aja sebulan itu $3 juta. Jadi yang ngundang itu $3 juta, omset 2 bulan, yang diundang itu iklannya aja $3 juta, kan lebih tinggi lagi tuh. Dan di situ saya belajar kan, kok bisa sih kayak begini nih, kok bisa gitu. Kenapa? How atau skill apa yang harus saya pelajarin? Itu akhirnya ketemunya di situ. Dan ini bayar dong waktu itu? Bayar lah. Mahal loh. Nggak terlalu sih kayak gitu sih. Nggak terlalu tapi sih. Ada tiket ya, tiket pesawat ya, Jerman segala, iya. Sempet di situ, sempet di Yunani, sempet di Jadi Greece. tiap tahun mesti belajar. 2017 tuh saya gila tuh, jalan terus tuh. 2017. Karena kebetulan income dari international dropshipping kan lumayan tadi. Di spending buat belajar, investasi otak gitu. Di 2017 saya sempat ngebantuin satu orang punya kayak conference internasional, saya speaker. Karena ya jualannya lumayan kan, jadi diundang jadi salah satu speaker. Nggak dibayar waktu itu. Cuma setelah itu selesai, dia nanya, Den, apa yang bisa aku bantu nih buat kamu nih? Nah, saya pengen bikin mastermind, saya bilang. Di Bali, Januari 2018. Oke deh, gue bantuin, gue datang. Dia datang. Nggak dibayar juga dia. Memang aku pengen berlibur di Bali katanya. Datang, saya bikin mastermind di situ, kenalan sama dia. Nah, setelah kenalan sama dia bilang, Den, ada satu mastermind the best in the world untuk digital marketing. Waktu itu dia bilang kayak gitu. Di mana? Di Amerika, punyanya ClickFunnels namanya. Cuman nggak semua orang bisa masuk. Harus diundang orang yang sudah member. Dan income harus di atas $1 juta. Baru boleh masuk gitu. Nah, begitu pulang itu saya dikenalin. Di interview semuanya, baru boleh masuk. Nah, itu mastermind $50,000. Bayarnya. Belum tiket, belum apa-apa. Jadi boleh datang 2 kali setahun. Tahun 2018. 2 kali setahun. Nah, di situ akhirnya berhasil masuk, belajar di situ, itu lumayan banget. Jadi 2018 itu saya juga bisa jualan online, webinar begitu, yang kelas tadinya hanya 40 orang, itu lompat ke 250 orang. Jadi harganya juga 13 juta, lumayan itu. Jadi mungkin ini juga salah satu sebab akhirnya suplemennya nggak diterusin ya. Sudah ada mainan yang baru. Mainan yang baru dan memang passion banget begini kan. Jadi ya udahlah kalau memang udah banyak masalah mungkin jadi you fokus aja fokus di sini gitu. Iya. Nah, waktu mastermind ini itu bahasa Inggris saya itu pas-pasan. Baca bisa lancar, denger bisa lancar, ngomong nggak pernah latihan gitu. Jadi nggak pernah praktek. Kan nggak ada di sekitar saya gitu kan. Terus waktu mau ke sana itu saya nanya tuh, direkam boleh nggak? Jadi akhirnya boleh gitu. Kesana itu lucu tuh, karena nggak pede. Akhirnya saya pakai ini, Hi, my name is Denny Santoso, please watch this video. Jadi video saya putar, saya udah baca duluan, pakai skrip, pakai timer semua, karena cuman boleh presentasi 12 menit. Sisanya tanya jawab gitu. Nah, dari situ sebenarnya rada-rada cukup stressful sih. Why? Karena ketika presentasi banyak bisnis begitu, mereka cuma bilang close 99% of your business. Gitu. Jadi semua suruh nutupin semua tuh ceritanya tuh. Yang ini pilih satu yang mau difokusin yang mana. Itu akhirnya daripada stres ya udahlah, semua orang di sini vibrationnya lagi kuat-kuat dan angkanya gede-gede. Ya udahlah, pokoknya have fun sama mereka. Pulang dari situ di pesawat saya keluarin iPad, coret-coret. Itu blueprintnya Trebelio. Wow. Di tahun 2018 ya? Ya. 2018. Jadi akhirnya Denny pulang mempersiapkan. Ya, tapi namanya waktu itu belum ketemu Trebelio gitu, belum ketemu. Trebelio belum ada. Frameworknya aja itu muncul di situ. Karena ngelihat semuanya tuh kita udah bilang kayak oke, daripada galau di pesawat di udara, sama Tuhan dikasih ide. Lagi deket sama langit soalnya. Ya kan itu. Trebelio tuh punya 3 fase sebenarnya. Satu itu orang itu suka ngeklik link. Background saya kan adalah digital marketer.
Jadi saya perlu orang itu ngeklik sebuah link di mana saya bisa tahu siapa yang ngeklik itu, yang ngeklik saya iklanin. Jadi link istilahnya ada pixel Facebooknya gitu. Jadi ada trackingnya lah. Siapa yang ngeklik, saya pengen bisa tahu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau misalkan ngeklik link biasa kan kita nggak tahu siapa yang ngeklik nih. Saya butuh tahu untuk saya iklanin nih yang ngeklik siapa gitu. Itu fase 1. Fase 2 adalah bikin halaman landing page. Orang masukin nama email bisa di-emailin atau di WA. Fase ketiga itu komunitas. Karena selalu butuh komunitas. Kita di Idea Cloud ada komunitas. Ya kan, pasti ada komunitas. 3 fase. Nah, 2018 saya garap fase 1. Outsource. Problemnya adalah saya udah spending 700 juta. Itu nggak jadi. Aduh, mahal banget dan sebagainya. 2018 yang running company saya training itu out, penggantinya kacau. Jadi kacau, akhirnya kita close. Training company itu close gitu. Mereka bilang kayak, Dan, kalau kamu yang ngajar terus, itu nggak scalable. Jadi kamu mesti keluar running by system. Saya keluar kecepatan. Dia minta keluar pokoknya di running by system gitu. Tapi kecepatan transisinya. Soul-nya kan di saya. Ini nggak perform. Orang nggak mau nyarinya Denny kok. Bukan nyari ini kok gitu. Akhirnya ini problem close. Nah ketika close ya 700 juta tadi juga udah hilang. Saya tinggal punya tabungan tinggal 1 miliar nih. Tabungan yang siap untuk diinvestkan lagi gitu. Wah kalau saya harus bikin dari nol lagi. Habis nih duitnya. Nggak nyampe nih. Akhirnya mikir ya udah deh fase 3 kita garap deh. Lompat aja yang baru fase 3. Komunitas tapi yang datanya kita tracking gitu. Nah, kita build ini di 2019 April. Nah, kita build itu. Itu munculnya Tribelio pertama di situ sih. Launchingnya kapan tuh Tribelio? 19 September. 99. Ya, 2019 itu launching pertama kali di situ. Dan setelah launching pun banyak sekali ini ya yang improvement yang dilakukan ya. Iya, jadi launching itu komunitas platform, ya kan. Saya mikirnya simple sih. Saya mikirnya adalah hari ini tuh era content creator. Sebelumnya era produk. Orang jualan produk, bikin brand manager dan sebagainya. Hari ini tuh content creator tuh eranya story. Kemarin ada dari menanti datang ke sini itu kan gede karena story kan sebenarnya. Dari dia content creator cerita kemudian jadi gede gitu. Jadi eranya udah di situ, bukan di produk lagi. Nah, kedepannya setelah story itu kedepannya adalah era komunitas. Jadi saya nyegat ceritanya. Cuma problemnya adalah waktu saya launching 2019 Indonesia belum siap era komunitas. Dibilangin bikin komunitas untuk bisnis, mereka bikinnya adalah komunitas untuk jualan. Orang nggak mau dong, ayo masuk komunitasku, aku jualin, nggak mau lah. Jadi kita struggling banget di situ di 2019. Setahun itu bisa cuman dapat kayak 200 komunitas tapi kecil-kecil yang coba-coba gitu, kecil-kecil banget. 2021 kita 2020 kita coba karena pandemi ya, kita coba raise fund ke VC. Udah ditolakin kayak belasan VC deh. Pokoknya enggak lah itu. Dan alasannya macam-macam gitu. 2021 akhirnya saya gini, kalau ditolakin terus nih berarti ada yang salah nih. Kayaknya saya harus cari mentor yang ngajarin gimana caranya saya bisa nge-build startup ini sampai bisa raise fund dengan pas. 2021 April saya ketemu Coach Diti, David Cokro. Kebetulan dia coach plus VC. Yang mau ngajarin, VC lain nggak mau ngajarin, nggak cocok ditinggal gitu aja. Dia kan cari lain kan. Nah, Coach Diti mau kebetulan. Ketemu dia suka sama produknya. Kemudian dia bilang, Dan kalau lu bisa solve this case, problemnya dia, kita akan pakai kamu. Maksudnya company-nya dia gitu. Dalam waktu sebulan kita majuin proposal nih, udah beres nih, semuanya udah aman, kita bisa bikinin. Terus akhirnya dinawarin, kalau gitu mau nggak partneran sama aku aja? Nanti aku bantuin strategi dan sebagainya gitu. Mau dong, nggak masalah, saya mau gitu. Nah dia bilang gini, Dan yang kamu bikin ini terlalu jauh ke depan. Blue Ocean, market nggak ngerti, trap kayak begitu nggak ngerti. Mundur sedikit ke pelabuhan aja, jangan ke tengahan. Ya, Blue Ocean lu kejauhan, mundur sedikit aja. Red Ocean, Indonesia tidak ada teknologi Red Ocean. Marketnya gede banget. Jadi ya lu datanglah ke Pink Ocean lah gitu. Dia cerita kayak gitu, saya jadi ingat, loh blueprint saya tuh step 1, step 2, step 3. Saya lompat ke 3. Kalau harus mundur, saya blueprint sudah lengkap. Mundur aja ke step 1, step 2, step 3 lagi gitu. Nah itu yang saya bangun di 2021. Kita bikin landing page itu di 2021. Nah itu di 2022 traction kita tuh naiknya luar biasa banget. Dari yang cuma 200 per hari ini tuh sekarang kita syuting di 2023 awal kita 20.000. Jadi growth penggunanya setahun. Jadi 200 lebih lah, 300-an gitu lompat ke 20.000. Nah itu langsung kayak bumi dan langit. Berarti
sudah mulai ketemu nih produk market fit-nya nih. Gitu. Nah, yang dilakukan Tribelio simpelnya adalah kita membantu, sekarang kan eranya content creator nih. Nah, content creator ini artinya adalah orang pakai social media, kemudian bikin konten, dapat followers, kemudian mereka di-endorse atau mereka jualan produk, atau bisnis juga pakai itu dapetin klien dari social media nih. Nah, Tribelio itu berusaha, yuk follower ini kita filter siapa yang interest, kita edukasi, kita jualin. Gitu. Jadi mengubah follower jadi customer. Tribelio itu cuma itu sebenarnya. Jadi memaksimalkan revenue lah, naikin omset lah. Gitu. Dan kisah-kisah sukses yang sudah bergabung di Tribelio tentunya banyak sekali ya. Sekarang per hari ini udah banyak. Per hari ini banyak. Apa contoh-contoh mungkin Denny bisa yang ingat? Ya ada banyak sih. Jadi salah satu contohnya adalah yang kemarin tuh sempat ada yang jualan kelas trading forex misalkan. Mereka bikin komunitasnya di situ di Tribelio, kemudian sampai berapa orang itu di Tribelio-nya itu? Dari dia aja itu sekitar 20.000. 20.000 di dalam komunitas dia. Satu orang ini punya 20.000 di Tribelio. Di Tribelio. Dan dia sudah punya semua database-nya ya. Oh ya. Dan bisa berkomunikasi ya. Iya. Jadi dia bakal bisa tahu orang ini pernah beli produknya dia yang mana. Nge-follow-up-nya lebih enak lagi. Tribelio-nya bisa di-tracking. Bisa di-tracking semuanya. Karena semuanya di Tribelio ada transaksinya, ada toko online-nya, ada semuanya. Karena dia kalau di WhatsApp group atau di yang platform lain nggak bisa ya. Nggak bisa. Dan itu juga kalau sampai di-delete oleh WA-nya atau apa juga hilang. Nah, di semua database hilang ya. Kalau ini kan datanya sudah ada gitu ya. Data sudah ada. Nah, ada yang nanya nih, Dan kalau Tribelio yang hilang gimana? Loh, di Tribelio itu database-nya bisa di-download. Maksudnya database milikmu loh ya. Bukan semua orang loh. Milik sendiri. Itu bisa di-ekspor ke Excel. Dan security-nya bagus ya. Maksudnya security di Tribelio berarti Denny kan bisa ngeliatin juga kan ya? Oh ya, tapi kan nggak semuanya boleh gitu. Dan ada agreement untuk ada etika ya. Bukan etika aja, kita ada legalnya. Oh, ada legal. Untuk tidak boleh menggunakan data ini sembarangan. Jadi saya nggak bisa tiba-tiba nge-broadcast membernya orang untuk jualan produk saya. Itu nggak boleh. Ada legalnya. Apalagi menjual. Ini saya ekspor, saya jual ke mana gitu. Wah nggak boleh itu. Itu ada perlindungannya. Karena banyak ya. Berarti satu member itu ya. Termasuk satu orang. Member di Tribelio kan dia. Dia punya kayak member itu bisa 20.000. Iya. Wah keren. Hari ini kita sudah pegang lebih dari 1 juta. 1 juta? Database di Tribelio. Kalau masing-masing, 1 juta itu yang 20.000 itu ya, bisa 1 juta ya? Iya, ini 20.000, ini ada lagi 20.000, ini ada 6.000, ini ada 8.000 ya? gitu. Totalnya tuh masih bertumbuh terus ya? Iya. Mereka kalau berkolaborasi kan bisa ya? Bisa. Sesama Tribelio ya? Bisa. Kalau diketemukan terus kolaborasi kan bisa. Database-nya semakin lengkap. Bisa. Untuk membesarkan bisnis mereka ya? Bisa. Nah, sekarang itu lagi naik daun, bener banget Pak Hermanto. Jadi gini, kalau kemarin orang bikin produk di dalam Tribelio untuk dijual ke membernya. Ya kan, yang instant payment, bahkan bukunya Pak Hermanto juga pakai itu gitu ya. Ya dibantu Denny ya. Iya, Richer Mindset pakai itu gitu ya. Jadi kalau mau beli buku itu kan tinggal ke linknya Pak Hermanto, kemudian klik di link Instagramnya Pak Hermanto Hatanoko, langsung klik di situ. Nah, itu namanya instant payment. Jadi orang bisa klik, lihat produknya, langsung bayar. Nah, itu step 1. Hari ini kita tuh sebulan kemarin, 2 bulan kemarin lah, kita luncurin fitur affiliate. Affiliate artinya adalah kalau misalkan Pak Hermanto punya komunitas yang 20.000 tadi, mereka ini bisa ikut menjualkan bukunya Pak Hermanto tadi. Jadi link tadi di belakangnya tinggal dikasih kode saja, kode namanya orangnya gitu ya, kode affiliate-nya. Kalau ini disebarkan di Instagram mereka atau TikTok mereka atau YouTube mereka dan ada orang yang klik dan beli bukunya Pak Hermanto, kita bisa set sebenarnya dia tuh dapat komisi berapa persen. 10%, 20%, 30%. Jadi content creator kan banyak banget di Indonesia. Nggak ada duitnya kan? Mau duit dari mana coba? Kalau content creatornya di YouTube misalkan masih bisa dapat iklan. Tapi kalau di Instagram nggak ada duitnya. Nggak ada. Dapat endorse paling. Kalau lagi nggak dapat endorse nggak ada duitnya juga. Mereka bisa review aja produknya Pak Hermanto, misalkan buku Richer Mindset Anda beli, kemudian review. Ketika review, oh bagus nih, ini link belinya. Kalau ada transaksi, Anda dapat komisi. Jadi bagi YouTuber maupun yang follower banyak di Instagram ataupun TikTok, ini sesungguhnya Tribelio ini sangat bermanfaat ya. Potensi. Karena dia akhirnya bisa berkomunikasi dengan seluruh followernya ya. Iya. Dengan seluruh followernya bisa ditawarin produk-produk yang memang dibutuhkan kan. Dan produknya bukan produknya dia bisa mengambil produk orang lain. Iya, jadi cuman affiliate aja. Jadi dapat komisi aja. Iya. Kan tanpa risiko. Tanpa risiko, tanpa modal. Risiko. Yes. Nah ini lagi naik daun nih. Ada satu ibu-ibu di Bandung, dia itu dalam waktu 10 hari itu punya 1.000 affiliate.
Wow. Hari ini dia per hari ini 2 bulan ya, dia sudah ngumpulin 1.800 affiliate. Nah penghasilannya berarti juga unlimited dong ya? Sebenarnya potensinya jadi unlimited. Dia tinggal manage aja, dia ngerti cara mendidik orang jadi affiliate. Dia mendidiknya ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu, jadi daripada kamu suamimu ojol, kamu di rumah nggak ngapa-ngapain, join kita aja gratis kok. Aku ajarin jadi affiliate. Yang dijual produknya dia juga gitu kan, muter. Nah setelah punya 1.800 affiliate, dia mulai menerima brand. Partnership. Jadi dia namanya affiliate management. Kalau ada brand mau masuk, asal marketnya cocok ibu-ibu, dia minta komisi gede, dia bagi. Gitu. Jadi meng-enable itu. Nah itu sebuah fitur di Tribelio yang sekarang lagi naik daun banget. Nah saya dengar ya, yang di TikTok ya, sekarang ini ada produk yang bukan produk terkenal ya. Produk-produk seperti skincare gitu ya, bukan merek terkenal, itu bisa terjual sampai jutaan. Iya, TikTok lagi. Harga 50.000 jutaan. TikTok nah, itu dia juga bisa sebagai affiliate ya. Itu dihubungkan dengan Tribelio juga bisa. Bisa. TikTok supaya dia punya database ya. Iya. Kalau di TikTok aja dia database-nya kan nggak punya. Nggak dapat, cuma transaksi selesai. Ya kan? Transaksi 1 juta tapi dia nggak tahu itu siapa yang beli. Iya. Tapi begitu di-linkkan dengan Tribelio, dia bisa punya database yang kemungkinan lain kali bisa ditawarin produk-produk sejenis. Harus ditawarin. Kalau di TikTok aja kan belum tentu kan ya, bisa nggak punya kan. One time doang. One time hilang gitu. Ya ini mestinya kalau bisa dipopulerkan tentu bisa menambah banyak sekali entrepreneur yang sukses di dunia internet ya. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat bahwa satu orang, kita nyebutnya chief. Chief itu yang punya produk. Di dalam Tribelio kita punya chief dan member tadi. Kalau satu chief punya member banyak, dia memang bisa, membernya bisa berjualan produk chiefnya. Itu gak ada masalah. Tetapi ada chief-chief yang belum punya member banyak. Dan dia belum bisa jualan dong akhirnya. Tapi punya produk yang cukup bagus. Maka di bulan-bulan sekitar April atau Mei ini, kita meluncurkan namanya affiliate marketplace. Jadi kalau seorang chief punya produk, dia bisa melisting di affiliate marketplace-nya Tribelio. Sehingga orang awam yang nggak kenal chiefnya siapa, dia datang aja ke marketplace-nya ini. Dia jadi bisa melihat, oh ini ada produk yang cocok nih. Saya punya anak-anak, komunitas anak-anak, ini ada produk program bahasa Inggris. Saya jualan aja ke anak-anak saya. Nah, itu bisa tuh. Akan membuka peluang bisnis baru kan. Bagi si chief jadi punya affiliate yang dia nggak kenal. Bagi affiliate dia bisa mencari produk, walaupun sebelumnya dia nggak punya produk. Jadi nggak ada kata, saya nggak punya produk buat jualan. Nggak ada, hilang itu. Yang ada cuma malas kalau nggak. Ini benar-benar akan membuka marketplace yang lumayan. Karena nggak cuma jualan produk. Kalau marketplace sekarang kan kita beli barang. Ini untuk bisnis sih. Nah ini caranya gimana kalau dari Sobat Sukses ini ingin menjadi member di Tribelio? Oh Tribelio gratis, tinggal buka aja Tribelio.com. Tribelio.com masuk aja. Oh ya? Tribelio.com masuk gratis. Terus untuk kelanjutannya supaya dia bisa punya database segala? Ya, jadi bisa belajar dulu. Jadi istilahnya Tribelio itu kan sebuah tools ya. Ya kalau misalkan nggak ngerti sama sekali ya belajar dulu. Saya ada kelas list building mastery, bisa belajar dari situ. Atau kalau enggak ya langsung aja buka di tribelio.com. Saya punya komunitas namanya Tribe Hacker. Jadi ya komunitas aja namanya Tribe Hacker, bisa join di situ. Nanti tinggal di search, join Tribelio, di search aja komunitas Tribe Hacker gitu. Nah di situ diskusinya lengkap sekali. Belajar dari sana. Belajar dari sana. Setelah itu dia bisa punya seperti member di macam-macam. Dia bisa jadi chief kan. Jadi chief itu artinya bisa bikin produk lah, bisa punya landing page, bisa bikin komunitas. Gitu sih. Oh ada tingkatannya juga? Di saya nggak ada, tergantung kebutuhannya aja. Kebutuhannya seperti apa. Ya. Gitu. Berarti nanti fee itu mereka itu membayarnya dari penghasilan? Iya, jadi kita ngambilnya dari Tribelio sendiri, kita dari ngambilnya dari transaksi 1-5%. Hanya 1-5%? 1-5%. Oh ya, nggak terlalu tinggi dong. Iya, nggak terlalu tinggi. Karena awalnya kan free semua ya? Free semua. Jadi... Cuma kita ada ini, kalau misalkan mulai mau pakai fitur kayak email broadcast dan sebagainya, itu ada subscription-nya. Oh, ada mulai dari 100.000, 200.000, 400.000 itu ada tuh. Nah. Ya, tapi semua wajar lah ya. Iyalah, bukan yang sesuatu yang kayak jutaan gitu, enggak sih. Loh, apa bedanya fee tadi kok mulai 1-5 itu apa yang membedakan? Jadi kalau gratis ya kita ambil 5. Iya kan. Tapi kalau dia mulai bayar yang 200.000 gitu, kita ambil kayak 2%. Oh, dia bayar yang paling mahal tuh, misalkan 400.000 atau 500.000 gitu. Per apa? Per bulan? Per bulan. Kita ambil 1%. Oh, jadi ada fee-nya itu tergantung dari fiturnya apa, dan kita tambahin benefit, itunya kita kurangin lah. Jadi ini Tribelio untuk next journey-nya ini apa ini? Oke, tadi pagi saya barusan meeting nih sebelum podcast ini. Jadi cukup menariknya gini. Kita target marketnya dulu nih ya, kita petain. Target marketnya Tribelio itu ternyata menarik. Satu, content creator.
Content creator. Content creator ya, semuanya tadi itu bisa menjadi affiliate, ya kan. Kedua adalah expert creator. Ini mulai banyak. Expert creator tuh content creator yang expert. Yang ngajarin forex, ngajarin parenting, ngajarin cooking, ngajarin apapun itu namanya expert creator. Makanya kalau kita lihat YouTube sekarang muncul YouTube membership. Jadi kalau orang subscribe YouTube kan dapat konten gratis. Tapi kalau pemilik kontennya ini punya materi eksklusif, orang itu disuruh bayar. Jadi YouTube aja sampai bikin fitur itu. Ada sekarang. Nah, artinya adalah expert creator itu mulai banyak, sampai YouTube aja bikin fitur itu gitu kan. Nah, jadi ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah business creators. Jadi orang punya bisnis tapi pakai akun sosial media untuk iklan, promosi dan sebagainya. Ini namanya business creators. Jadi creator konten tapi untuk bisnisnya. Ini 3 target market kita. Nah, development kedepannya adalah kita untuk affiliate dan toko online bisa di-affiliate-kan. Jadi kalau teman-teman ada yang punya kayak, saya punya skincare deh. Nah, ini lebih cocok nanti ketika toko online kita udah ready. Jadi pasang di kita, langsung di-affiliate-kan. Jadi penggunanya bisa langsung jualan skincare-nya sekalian. Nah, kedepannya kayak gitu sih roadmap kita. Jadi model kayak semacam toko online 3D gitu? Iya, toko online gitu. Dan member-member yang ada di bawahnya yang pernah beli customer-nya semua bisa ditawarin untuk jadi affiliate. Jadi ikut menjualkan. Iya. Nah, itu roadmap ke depan seperti itu. Dan itu marketnya gede banget hari ini. Semua jualan online gitu kan ya. Iya. Jadi kita nemuin lah, nggak cuma orang mau jualan online, tapi nemuin yang nggak punya bisnis pun bisa ya review produk, kasih linknya, jualan gitu, dapat income. Nah, itu sih kedepannya developmentnya ke sana. Dan tahun ini pertumbuhannya juga kencang sih, luar biasa kencang sih. Mulai kemarin kencang, mulai tahun 2022 sih. Memang nggak ada saingan ya, Denny, kalau di Indonesia? Saingan mungkin ada. Sejenis. Tapi yang persis kayak gini tuh nggak ada. Karena kita mix semuanya ya. Kalau misalkan kayak landing page, ada. Tetapi landing page yang bisa email marketing dan bisa menerima pembayaran dan affiliate, nggak ada. Di luar ada ya kalau di luar? Di luar ada, tapi yang gini, di luar ada yang mirip kayak begitu, tapi nggak punya komunitas. Kita semua tracking semua. Karena affiliate butuh komunitas loh. Kalau nggak, mereka pakai apa? Pakai Discord, pakai WA group, pakai Telegram group. Nggak ada datanya lagi. Kan hilang gitu kan, datanya kan di sana. Gitu. Orang nggak berpikir bahwa, oh saya punya komunitas di Telegram group nih. Lah kalau di mute, ya kita ngomong di mute ya orang nggak denger aja. Nah, kalau menurut Pak Hermanto sendiri, dari masyarakat pada skala besar begini, mindset apa ya yang mereka butuhkan gitu, sehingga mereka tuh mau lebih take action lagi. Kayaknya mereka tuh cuma dengerin podcast kayak begini, habis itu hidupnya nggak berubah loh. Dengerin aja gitu. Mereka memang harus berubah mindset mereka, pikiran mereka, supaya mereka itu yakin kalau kesuksesan itu kan hak dari semua orang ya. Jadi jangan dimatikan gitu ya. Karena kadang-kadang mereka yang mematikan, membuat alasan-alasan. Saya kan bukan dari keluarga pengusaha, orang tua saya bukan kaya, orang saya bukan pejabat, bukan apa. Jadi akhirnya ya memang saya itu begitu gitu. Jadi akhirnya kan nggak merubah kan. Nah itu yang harus diputus gitu. Kalau sudah mempunyai mindsetnya ingin meraih yang dicita-citakan dia, nah tentu dia akan berusaha loh. Bagaimana untuk belajar apa pembelajaran yang dia perlukan. Belajar itu kan tiada henti. Sampai sekarang aja saya masih belajar. Saya tadi pagi masih baca buku gitu ya. Jadi memang pembelajaran kan nggak boleh berhenti. Kalau berhenti ya akhirnya kita juga akan mundur kan. Nah itu harus terus. Kalau mengalami masalah ya harus dicari solusi. Jadi jangan terus putus asa kan. Jadi harus tangguh menghadapi apapun. Justru kalau ada masalah itu kan harus berpikir ini adalah masalah yang harus saya atasi supaya saya bisa naik ke level berikutnya akhirnya bisa achieve goal. Iya. Itu tuh mesti dengerin tuh teman-teman semua tuh. Jangan cuma nonton podcast ini doang. Iya, harus action. Gitu. Biasanya orang mikir besok aja, lusa aja, minggu depan aja, akhirnya ya lupa lagi sudah. Jadi lingkungan itu juga penting. Lingkungan, mendengarkan podcast yang positif ya. Ini podcastnya Denny kan juga tiap hari YouTube-nya. Aduh, setiap hari luar biasa. Tiap hari bikin video. Sharingnya luar biasa tiap hari gitu tiap hari saya. Ya tentu yang didengar juga harus positif kan ya. Supaya kita secara nggak sadar itu pikiran kita juga akan mengikutin kan. Jangan sering dengerin yang gosip-gosip atau yang negatif-negatif yang tidak memberdayakan lah ya. Iya, kurang memberdayakan. Akhirnya malah
terbawa ke sana, sayang gitu. Sayang banget sih. Semoga aja yang nonton ini tergerak gitu. Oke. Jadi ada yang mau ditambahkan atau Denny mungkin bisa pesan ke para sobat sukses, mungkin bisa tentang Tribelio silakan. Ya, jadi Tribelio ya thank you so much sih buat teman-teman yang kebetulan yang mungkin sudah nonton di sini, kemudian sudah pakai Tribelio, thank you so much untuk support-supportnya. Jadi Tribelio memang goal terbesarnya adalah bisa membantu banyak orang untuk naikin omset itu. Cuman memang perlu belajar karena dunia digital ini baru. Kita nggak diajarin waktu di SD, SMP, SMA, kita nggak pernah diajarin sebenarnya. Jadi memang harus belajar sih. I think saya cuma butuh dukungan teman-teman semua aja, mulai belajar untuk bisa lebih meningkatkan omset masing-masing sebenarnya. Tribelio di sini tools yang bisa membantu. Itu aja sih kalau dari saya. Sebenarnya. Luar biasa Denny, sangat keren ya. Ini Terima kasih. punya pengalaman udah puluhan tahun di dunia digital, sekarang punya satu platform digital yang keren ya. Semoga Tribelio ini bisa menjadi kebanggaan Indonesia dan nanti juga menjadi global. Global itu yang dicari. Iya, global itu yang dicari. Nanti kalau IPO jangan lupa saya. Gitu. Siap. Oke, thank you Denny atas waktunya ya. Iya, sama-sama, thank you. Oke, sobat sukses, ini sudah mengerti tentang Tribelio atau coba visit ya Tribelio untuk belajar lebih dalam karena itu akan bisa meningkatkan you punya bisnis ya atau kalau yang para YouTuber maupun content creator yang bisa memanfaatkan Tribelio sehingga akhirnya juga mempunyai bisnis yang luar biasa. Terima kasih Denny. Sama-sama. Thank you. Stay humble, stay positive, stay on fire.